Halo, aku di masa depan. Aku ingin mengingatkanmu tentang satu hal yang paling penting di hidup ini, yaitu nasihat. Aku harus menyadari kalau sebenarnya nasihat itu bukan hanya berasal dari ucapan semata, tetapi bisa saja dari sikap dan sifat yang timbul. Jika nasihat itu berasal dari orang lain, aku harus bisa menerimanya dahulu. Jangan seperti yang sudah-sudah. Karena ada perasaan tidak bersalah misalnya, aku jadi mengabaikan nasihat itu. Ke depan, aku harus terbiasa menerimanya lalu memfilter dengan menyingkirkan rasa tahuku dan menahan egoku. Dua hal itulah yang harus kukendalikan, rasa tahu dan ego. Mungkin kebanyakan orang juga tersadar, rasa tahu yang dimiliki itu bisa menuntun dan bisa jadi membelokkannya. Padahal, semakin banyak tahunya seseorang itu harus semakin tunduk kan? Tunduk dalam arti tidak menyombongkan diri dengan pengetahuannya itu. Karena terkadang dalam sebuah nasihat yang disampaikan orang lain, itu terdapat pengetahuan dari sudut pandang yang berbeda. Itu artinya, aku akan banyak mendapat pemahaman dari berbagai sudut pandang. Bahkan terkadang, aku bisa tersadar jika dinasihati oleh orang lain. Apalagi jika orang tersebut menasihati dari hati ke hati. Lagi pula, sebuah pepatah juga mengatakan, ingatlah akan sebuah nasihat. Itu artinya, aku sebagai manusia bisa saja lupa. Jadi seharusnya aku lebih banyak bersyukur jika nasihat itu datang kepadaku. Lalu menahan ego. Salah satunya perasaan tidak terima lah. Tidak terima itulah yang sering membuat seseorang akan mengabaikan sebuah nasihat. Egoku mungkin menuntunku untuk menghentikan seseorang menasihatiku. Apalagi jika memang aku merasa isi nasihat itu bersifat teguran dan malah menyudutkanku. Belum lagi jika kebetulan nasihat yang datang adalah dari orang yang pernah melukaiku, yang aku tidak suka, atau orang terdekat yang aku merasa apa yang diucapkannya itu tidak sesuai dengan perilakunya di kehidupan sehari-hari. Hal-hal itu yang harus kukesampingkan dahulu. Ya memang tidak mudah, tetapi ini adalah gerbang kedua setelah menundukkan rasa tahuku, yang akan membantuku mencerna nasihat-nasihat itu untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Lagi pula, pepatah pernah mengatakan, dengarkanlah apa yang ia katakan, dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Dan inilah yang poin utamanya. Aku sudah bisa menjadi penasihat untuk diriku sendiri belum? Menasihati orang lain mungkin sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi menasihati diri sendiri itulah yang harus kuingat dan harus sering kupraktikan. Nasihat yang baik itu ditujukan bukan hanya untuk orang yang kita nasihati saja, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Aku pernah merasakan risih ketika melihat beberapa orang sangat pandai menasihati, tetapi ia lupa dengan apa yang sudah ia nasihati kepada orang lain. Ia lupa dengan dirinya sendiri, seolah-olah rambu-rambu yang ia pasang, ia tabrak dengan mudahnya. Untuk itu, aku harus berhati-hati pula dengan apa yang sudah kuucapkan kepada orang lain.
Mengingatkan orang lain mungkin sudah biasa, tetapi mengingatkan diri sendiri itulah yang harus menjadi kebiasaan yang harus kuterapkan. Aku harus sadar ketika aku menasihati orang lain, itu adalah suatu bentuk kepedulian atau rasa perhatianku kepada orang lain. Itu artinya, jika nasihat itu ditujukan untuk diriku sendiri, itu artinya aku peduli, perhatian dan sayang kepada diriku sendiri. Menasihati itu memang terlihat sangat mudah, namun aku harus bisa menyesuaikan dengan apa yang kulakukan dan apa yang kuucapkan. Daripada aku sibuk mengoreksi orang lain, lebih baik aku melihat diriku sendiri dahulu. Sederhananya, sebelum aku menasihati orang lain, aku harus berkaca pada diriku sendiri. Kalau aku sudah menasihati orang lain, aku harus langsung mengintrospeksi diri. Apakah selaras apa yang kuucapkan dengan apa yang kulakukan? Jangan sampai aku menjadi pembohong untuk diriku sendiri, menjadi pengkhianat untuk diriku sendiri, bahkan menjadi orang lain untuk diriku sendiri. Aku harus sering-sering mengevaluasi diri, karena suatu saat aku bisa saja lupa dengan nasihat-nasihat itu. Dan ingat ini ya, aku mungkin akan mendapati seseorang yang lupa pada nasihatnya. Tapi bukan berarti aku harus menjudge seseorang itu buruk. Karena terkadang orang lain bisa lupa sebagaimana aku bisa lupa. Dan untukmu, iya kamu yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Coba letakkan tanganmu tepat di dadamu, pejamkan mata sejenak, lalu katakan ini. Aku harus sering-sering belajar menasihati diri, menyelaraskan apa yang kuucapkan dengan apa yang kulakukan. Jangan sampai aku termasuk ke dalam orang yang lupa kepada dirinya sendiri.